Pemerintah Provinsi Bali telah mengusulkan moratorium pembangunan akomodasi pariwisata di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan atau Sarbagita. Sejumlah kalangan meminta moratorium pariwisata segera diterapkan agar pemerataan pembangunan pariwisata tidak terkonsentrasi di kawasan Sarbagita, meminimalisir alih fungsi lahan, serta mewujudkan pariwisata berkualitas yang dibarengi dengan tetap mempertahankan pariwisata budaya. Pariwisata budaya diyakini akan menjadi motor penggerak industri pariwisata Bali serta magnet utama dari para wisatawan domestik dan internasional. Bali kini tengah berbenah terhadap tata kelola pariwisatanya. Moratorium pembangunan akomodasi pariwisata pun akan dilakukan hingga 1 sampai 2 tahun ke depan. Pemprov Bali meminta moratorium dilakukan di 4 kabupaten kota, yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan, atau lazim disebut kawasan Sarbagita. Keempat daerah ini memang menjadi pusat pembangunan villa yang sudah masuk ke lahan-lahan produktif. Kepala Dinas Pariwisata Bali, Cok Bagus Pemayun mengatakan untuk menghindari konsentrasi wisatawan menumpuk di bagian selatan, pemerintah mengeluarkan aturan moratorium pembangunan akomodasi di bagian selatan, sehingga pembangunan akomodasi serta wisatawan akan dialihkan ke daerah-daerah lain di Bali seperti daerah utara di Buleleng, daerah timur di Klungkung, Bangli, dan Karangasem, serta daerah barat yakni Tabanan dan Jemberana. Momentum moratorium ini dimanfaatkan untuk melakukan penataan seluruh aktivitas kepariwisataan di kawasan Sarbagita, meliputi alih fungsi lahan, menata perizinan pada setiap usaha pariwisata, pengaturan dan pembangunan fasilitas untuk mengurangi kemacetan, dan membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Terjadinya kemacetan lalu lintas di beberapa titik di Bali, khususnya di Bali bagian selatan, adalah akibat wisatawan yang datang ke Bali masih terkonsentrasi di bagian selatan Bali. Selain itu, pemerintah Provinsi Bali mengajak seluruh masyarakat khususnya pelaku pariwisata untuk tertib dan disiplin serta mentaati seluruh aturan yang berlaku supaya kegiatan usaha pariwisata berjalan dengan baik. Usulan pemerintah ini disambut baik banyak kalangan. Salah satunya praktisi pariwisata Bagus Sudibya menyatakan moratorium akan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah di masa depan serta peluang untuk membangun kembali pariwisata yang berkelanjutan. Moratorium dapat menjadi momentum untuk membangun kembali pariwisata Bali yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada kualitas. Saya kira mungkin dengan adanya keputusan Menteri Koordinator Maritim ya tentang tentang jeda sejenak itu di Bali itu adanya moratorium untuk pariwisata selama 2 tahun, terutama untuk daerah Sarbagita. Saya kira ini bagus sekali dalam artian dalam 2 tahun ini kita mesti menata ulang, terus juga memikirkan tentang pendistribusian yang lebih baik, yang lebih merata, sehingga dengan demikian mungkin dalam 2 tahun ini mampu nggak kita mencapai penyempurnaan daripada infrastruktur yang mana konektivitas antar daerah itu sangat penting. Jadi jangan sampai nanti semuanya numplak di Bali Selatan. Nah, Bali Selatan ini bisa terus dikembangkan dan empower istilahnya ya, diperkuat untuk dia bisa menjadi tempat-tempat penyangga quality tourism. Wisatawan yang berkualitas, yang kita namakan sekarang juga ada green tourism, blue tourism. Ini suatu hal yang baru yang mana para wisatawan itu sudah sangat mengarah kepada prinsip-prinsip berwisata itu sambil concern terhadap lingkungan, concern terhadap kultur budaya. Selain penerapan moratorium pariwisata di kawasan Sarbagita, semua pihak juga diminta tetap mendukung tagline pariwisata budaya. Pemangku kepentingan dalam pariwisata di Pulau Dewata diharapkan mengingat kembali bahwa pada esensinya pariwisata Bali dibangun berdasarkan budaya. Bali tidak boleh keluar atau meragukan pariwisata budaya yang bersifat eksepsional serta eksklusif yang diyakini mampu menarik wisatawan domestik maupun internasional. Nah, Bali ini sebagai daerah tujuan wisata yang berbasis kultur budaya, itu jangan sampai kita keluar dari
dari prinsip-prinsip itu yang kita sudah sepakati dan kita yakini bahwasanya lewat kultur budaya itu dia bersifat eksepsional, dia bersifat ain malih, dia bersifat eksklusif karena kultur budaya Bali adanya ya di Bali dan nama Bali itu sendiri sudah sangat representatif untuk kita bawa sebagai tagline daripada pariwisata kita. Sehingga oleh karena itu maka perlu memang terus dipahami, disadari, disosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya jangan kita sampai keluar daripada prinsip-prinsip pariwisata budaya itu sendiri. Sebab kalau itu sampai kita sendiri yang meragukannya, ya wisatawan akan semakin ragu untuk berpikir tentang kultur budaya Bali yang bersifat eksepsional, sudah tidak lagi berlanjut, berkembang, dan dipertahankan. Dan itu sayang sekali. Sebab untuk pariwisata alternatif yang lain, kita sudah tidak cocok dan juga kita sudah terlambat. Tentang tipe wisatawan yang akan datang itu tentu berubah. Kan gitu ya. Nah, sehingga oleh karenanya saya kira ini sangat penting untuk terus disosialisasikan, terutama oleh pemerintah, stakeholders, kepada masyarakat, supaya kita tetap sepakat dan tetap yakin bahwasanya pariwisata budayalah yang menjadi motor penggerak dari pariwisata Bali ini. Sehingga dengan demikian kita dengan penuh keyakinan, dengan penuh dedikasi kita lanjutkan itu, sampaikan itu kepada para pengelola wisatawan, stakeholders di luar negeri, supaya mereka juga yakin ternyata Bali itu tidak goyah mempertahankan dan memperjuangkan, melanjutkan pariwisata budaya yang menjadi tagline mereka, kan begitu. Menjaga eksistensi pariwisata Bali di tahun 2025, moratorium pembangunan akomodasi pariwisata segera diterapkan serta pariwisata Bali yang berbasis budaya dan kearifan lokal Bali mesti tetap dipertahankan dan dijaga dengan baik. Agus Cahaya dan Agung Santika, Bali TV.